Erlina Yasaputra beri pelajaran terhadap sang adik guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, lantaran tak menghiraukan atau abai atas syarat-syarat yang diajukan. Adapun syarat yang diajukan kepada Juliana Yasaputra yaitu agar tak membawa lelaki lain ke rumah. Alasannya, Erlina saat beri keterangan sebagai saksi pelapor, karena dirinya sudah mengeluarkan uang sewa kontrak rumah beserta isi guna ditempati Juliana yang tak lain adalah adik kandung. Saksi sengaja mengeluarkan uang guna kontrak rumah beserta isi dengan harapan adiknya bisa hidup selayaknya sebagai ibu dan anaknya. Sayangnya, harapan dan syarat tersebut dilanggar oleh sang adik yang menyandang status sebagai terdakwa karena ketahuan membawa lelaki lain ke rumah. Tak hanya itu, saksi pelapor juga geram karena niat baiknya tak dihargai maka selang 2 tahun berlalu, dirinya terpaksa melaporkan sang adik dengan sangkaan penggelapan. Masih berdasarkan keterangan saksi pelapor, sang adik terpaksa dilaporkan, gegara telah melarikan isi perabotan rumah yang dibelinya. Di persidangan, sang pengadil yang mendengar pengakuan terdakwa atas perbuatannya, maka menyarankan agar terdakwa untuk meminta maaf terhadap saksi pelapor. Namun, tatkala terdakwa duduk bersanding terhadap saksi pelapor guna meminta maaf langsung ditolak oleh saksi pelapor. Saat ini, Yang Mulia, saya tidak berkenan menerima permintaan maafnya, ucap saksi. Di perkara tersebut, terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 372 KUHP. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Awal kejadian itu gimana? Ceritanya gimana? Kalau saya yang menjelaskan, saya harus mulai dari awal peristiwa ini terjadi. Tahun 2014, adik saya ini bercerai dengan suaminya. Kemudian, mantan suaminya kemudian saya meninggal, anak ini terpaksa harus hidup namanya. Sedangkan saya ini tidak pernah tinggal sama-sama dengan anaknya. Cuma karena situasi waktu itu tidak ada orang lain, akhirnya anak ini harus tinggal dengan saudaranya. Kemudian waktu itu dia nggak mampu untuk sewa rumah sendiri, nggak mampu untuk nggak ada tempat untuk dia bisa tinggal dengan anaknya, makanya saya membantu dengan mengontrakkan mereka satu rumah di Citraland selama 2 tahun, dan rumah itu dalam keadaan kosong. Jadi saya bantu melengkapi semua prosesnya sampai layak tinggal. Waktu itu saya cuma minta satu syarat, dia tidak membawa laki-laki masuk ke dalam rumah itu. Karena pada waktu mantan suaminya meninggal, posisi Juliana itu punya pacar yang anaknya tidak nyaman. Jadi anaknya itu cuma minta saya syarat, oke, mau tinggal dengan anaknya asal tidak ada laki-laki masuk ke rumah itu. Karena waktu itu anaknya sebenarnya tak mau tinggal dengan dia. Akhirnya saya janji gitu loh, saya juga tidak dia janji, dia menyetujui tidak akan membawa laki-laki masuk. Tapi berjalannya waktu, 3 bulan setelah pindah ke rumah kontrakan itu, ternyata keponakan saya mengeluh untuk ini kenapa kok ada laki-laki ini di sini. Aku juga kaget, saya tegur dia, tapi alasannya banyak. Saya cuma bisa suruh keponakan saya sabar. Nanti saya kasih tahu mamamu supaya nggak gitu lagi. Tapi ternyata kejadiannya sudah terus sampai akhirnya saya rasa udah nggak bisa. Saya suruh mereka keluar karena saya udah dikorbani banyak untuk supaya mereka bisa sama-sama kan, ini mama sama anaknya. Tapi ternyata kok anaknya sendiri nggak mau, kok dia kok nggak ikutin anaknya sendiri mau gitu. Saya juga nggak mau rumah itu dijadikan kayak tempat untuk mereka doa enak-enak, itu juga nggak bisa sih. Jadi ada saya minta mereka doa. Saya minta anaknya ikut saya, tapi anaknya takut sama mamanya. Jadi
saya terpaksa minta mereka keluar dari rumah itu. Saya minta keluar itu tidak keluar, masih enak-enak. Akhirnya keluar, tahu-tahu saya dibilangnya sama suku saya sudah nggak ada. Terus saya ke sana, semua sudah nggak ada di bawah. Perginya juga nggak pamit, nggak pakai sekali 5 kunci. Jadi langsung pergi aja, semua juga saya ke sana udah kosong. Semua juga nggak ada. Jadi rumah yang dikontrakan itu ini saudara yang membelikan semua peralatan. Iya, baik saya bawa dari rumah saya sendiri, baik ya saya beli tanpa ada bukti, ada apa, itu banyak. Tidak bisa disebutkan satu-satu. Itu rumah tempat di Taman Tradisional Bali, Samudra, Surabaya, gitu. Iya, di Citraland. Jadi di situ ada barang-barang, satu bisa di ruang kamar yang berdiri dari sebuah lemari pakaian, sebuah ranjang, sebuah nakas, meja samping ranjang, sebuah meja rias, sebuah kursi meja rias, sebuah portier yang ada ruang tamu, kamar belakang, kamar belakang, sebuah sofa dan ruang tamu, sebuah sofa, sebuah meja makan yang bisa duduk meja, kursi makan panjang, kursi makan kecil, sebuah buku. Barang-barang itu milik saudara. Ya semua ya. Saya beli dengan uang saya sendiri dengan ada bukti-buktinya semua. Nah, kemudian ini terdakwa sudah pergi dari situ. Pergi tanpa pamit. Tanpa pamit. Jadi barang-barangnya semua barang-barang tidak ada di situ lagi. Tidak ada. Siapa yang mengambil? Siapa yang membawa? Iya. Dia membawa ke tempat kontrakan yang baru. Oh, dia membawa ke tempat. Iya, karena saya cek juga barang-barang itu ada di situ. Di tempatnya yang baru. Jadi dibawa tanpa izin. Tanpa izin. Sekarang Pak Jasa. Untuk kerugian yang diberikan Kerugian yang ada beserta bukti pembayaran itu sebesar kurang lebih 25 juta. sudah kembalikan rapotnya atau kerugian berdasarkan sepengetahuan rapot itu ada di mana sih? Itu saya tidak tahu. Sudah pernah ada keinginan dari sepertinya pernah komunikasi dengan terdakwa. Apakah ada keinginan untuk memberikan? Iya, sudah saya minta. Sudah. Sampai sekarang belum. Belum dikembalikan. Sampai sekarang. Selain rapor itu apa ada lagi Bu? Terkait dengan barang-barang lainnya yang dibawa atau barang-barang yang dibawa? Banyak, tapi saya di sini tidak bermasalah. Rapor tentang itu ya. Iya. Ada keterangan lain itu yang ingin Ibu sampaikan? Proses ini sudah berjalan 3 tahun. Sejak dia pergi dari rumah itu membawa barang sampai proses mediasi di polsek itu sudah 3 tahun dan tidak ada kritik. Barang itu sampai sekarang belum kembali ke saya. Ya. Kalau keterangan itu sudah diambil terus semua ya? Betul Pak. Betul ya? Jadi ada penelitian Iya. terus semua. Ini ada barang bukti ya, Bu, ya? Betul, ini barang bukti terkait pembelian perabot elektronik, betul ya? Betul Pak. Semuanya itu ya? Iya. Itu informa ya? Informa ya? Ini surat pembeliannya ya? Yang pertama ini 15 juta 700 sekian Bu ya? Iya. Dan yang kedua ini betul Bu ya? Iya. Sehingga totalnya 25 juta sekian ya? Iya betul Pak. Cukup ya. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi tadi menyampaikan yang mengisi rapor rumah tangga tersebut
saudara saksi. Apakah atas permintaan terdakwa atau saudara saksi sendiri yang Karena mengisi? waktu itu dia tidak punya kemampuan lagi. Iya. Jadi saya memang berinisiatif membuat laporan dan mengisi semua kelompoknya supaya jadi satu jalannya anak. Oh, gitu ya. Bukan atas permintaan saudara terdakwa. Inisiatif daripada saksi ya, yang Karena waktu itu dia tidak mampu. oh gitu. Saudara saksi, tapi saudara saksi menerangkan bahwa saudara saksi membelikan semua perabotan rumah tangga. Di dalam keterangan saudara saksi pada waktu di kepolisian, saudara saksi menerangkan ada sebagian uang dari milik Julia. Apakah itu benar atau salah? Mungkin ada yang dia beli. Berarti tidak semuanya yang saudara saksi beli. Ada yang barangnya dari Julia yang membeli. Karena di keterangan sini saudara saksi menerangkan. Ada memang, jangan beli sendiri ada. Cuman yang saya bahas di sini itu ada yang beli saya beli sendiri. Yang dari bagian yang mungkin punya saudara saksi yang belikan. Tadi disebutkan Pak Sasa itu yang saya beli sendiri, pakai uang saya sendiri, istrinya. Ingat kurang lebih berapa? Genset 15 juta lebih, kertas 6 juta setengah, meja kursi, sofa bed kalau nggak salah itu 1 juta lebih. Ini nggak sampai 25 juta ya. 25 juta. Cukup yang Saudara saksi pada saat saudara berinisiatif menyewakan rumah sekaligus apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa dasarnya kita sewakan rumah kita pakai di sini sisa Ya, sebuah PHP Ya. dasar rumah itu ya cuma supaya dia waktu itu terus kamu tinggal sama anak. kamu tinggal sama Kamu anakmu tinggal sama anak di sini. tak sewa di Tak rumah sewakan. tak berpakai tarif. Iya, tidak Iya. ada bilang mau ditagih atau nanti harus bayar, tidak ada. Murni itu bantuan saya. Ya, yang berasal seperti itu. Iya. Pada akhirnya ketika akhir kali ternyata kok rumah itu kosong. Iya. Ya, kemudian kunci rumah tidak kasih. Tidak dikasih. Ada nggak omongan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi sebelum dia pergi membawa isi perabot rumah dan pada akhirnya saudara bertanya nggak setelah saudara tahu ternyata dia kontrak di tempat lain, ya kan? Ternyata barang-barang yang saudara belikan juga ada di situ. Iya. Ada saudara konfirmasi kepada terdakwa. Ada. Apa jawaban? Tahun ini saya minta dan bilang dari supir ke sana ambil, tapi dia nggak kasih. Padahal sebelumnya sudah saya sudah minta izin. Supir disuruh oleh saksi. Iya. Saksi sendiri pernah nggak bertanya kepada terdakwa? Ada kita tidak salah dari tulisan. Bisa apa yang saudara tanyakan kepada Yang mana mampu kita. apa ragu? Iya. Apa yang dijawab atau Oh iya, dia selalu melawat, menantang. Waktu kapan saya supir ke sana, dia malah bilang, kamu siapa? Jadi saya sangka siapa? ya selawat berarti punya dia. Iya, dan dia nggak kenal saya. Kamu siapa? Makan. Padahal ini hanya sendiri. Iya, Sampai dengan sekarang ya akhirnya kan karena iya. limpahnya sampai dengan sekarang ada nggak komunikasi dengan walau bagaimanapun kan adiknya. Iya. Kalau sudah keluarga ya pasti saudara. Ada nggak terdakwa sendiri paling tidak dengan perkaranya dilimpah pengadilan dan disidangkan Iya. diproses, Iya. ada nggak inisiatif dia paling nggak satu minta maaf dulu,
yang seluruhnya dengan barang yang telah dia bawa akan dikembalikan. Waktu mediasi di polsek, saya dengar dia berjanji mengembalikan, tapi saya tunggu enggak karena terjadi ya sampai sekarang. Dan selama proses mediasi itu orang tua, apa, saudara, misal bicara dia supaya dia itu mau mengerti salah, minta maaf ya saja. Kayaknya enggak bisa. Makanya saya akhirnya menuju seperti itu. Maaf ya, itu masih pacarnya bukan suaminya. Kalau saya pacar ya, nggak tahu pasti mungkin bapak bisa tanya. Ini tanpa kata pernikahan. Kalau saya gitu kan, dia Yang sekarang tidak mau bisa berpacaran. kalau dari anaknya ibu saya, anaknya ibu, memang saya mau. Jelas waktu barang Pak KSB bahkan satu KB masuk lalu mediasi di Pusat iya ini waktu mediasi di Pusat mau memberikan namun sampai sekarang juga Saudara saksi ya, ini kan mengumpulkan saudara bangsa langsung kakak kandungnya. Sekarang kan prosesnya ini dengan sidang itu masih menunggu permintaan maaf dari dia. Kalau saat ini udah enggak. Saat ini udah enggak. Dan nanti mungkin kita dalam satu hari dalam satu hadir ya belum ya kejadiannya benar kejadian tapi hubungan persaudaraan ini siapa nantinya awalnya untuk meminta maaf ya saling bisa menerima. Iya, kira-kira saudara gimana? Saudara mau minta maaf sama kakaknya? Mau bersedia? Mengaku bersalah artinya ini memang benar punya barangnya. Saudara membawa pergi tanpa izin. Kakak bawa barang itu? Saya boleh Jadi ngomong sekarang. Benar? saya kan memang tidak memakai izin karena waktu itu saya diusir. Saya diusir. Paham sekarang. Jadi sebagai seorang apa namanya? Kita harus memahami dalam kehidupan ini barang kita, ini barang orang lain. Apa benar barang itu kemudian pemiliknya kakak yang bawa pergi? Nah, bagaimana kalau kita membawa barang orang lain? Orang lain itu artinya selain milik kita. Kita bersaudara dengan Ibu. Ini benar-benar dipahami. Kalau ini tidak dipahami akan tidak luntur. Soalnya kita persoalan jadi rasa kemanusiaan. Kalau kita itu mengendali barang orang lain, logika kita kalau mengambil barang orang lain bahwa harus cintai. Bagaimana kalau kita tidak minta izin? Apa namanya? Hah? Saudara menyadari sekarang itu akan kesalahan. Bagaimana? Bersedia kami minta maaf sama kakak? Bersedia. Izinkan saya minta maaf. Gimana dulu? Dia sudah menyadari akan perluan itu barang kakaknya katanya dia pergi bawa tanpa izin. Dia minta maaf sekarang gimana? Kenapa kok di sini? Nah orang minta maaf di mana-mana pun bisa. Kan prosesnya udah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Saya udah banyak kasih kesempatan. Mulai dari oke, kalau memang mau minta maaf, karena dia tuh maaf, orangnya suka lupa. Saya minta, oke kalau memang maaf, kamu tertulis
karena nanti bicaranya di luar lain, isinya itu mantan, fitnah, macam-macam. Yang terakhir seperti apa namanya? Aku nggak ambil kok, aku nggak salah. Terus waktu saya kontrakan dia merasa aku nggak minta tolong. Terus saya bodoh ngomong dia. Pokoknya bahasanya dia itu selalu negatif dan menyakiti perasaan orang yang sudah membantu. Itu intinya. Intinya itu tidak ada rasa menghargai. Ya, kita dengan saudara itu saling menghargai. Adik ya, kakak itu boleh dibagikan pantun, boleh dianggap sebagai pengayom, boleh. Kakak kemarahi adik itu boleh. Kakak tanggung jawab dengan adik. Saya tanggung jawab. Itu. Nah, sampai Makanya tiap kali dia punya masalah saya bantu. Ya, sampai untuk memperhatikan rumah. Dan sebelum Segala sebelumnya isi, kamu boleh tinggal di sini, tapi dengan syarat. iya. Dan syarat itu pun untuk kepentingan anaknya sendiri, Untuk boleh anaknya, bukan saya. Kalau dalam kehidupan kita berkeluarga, kurang lebihnya prosesnya harus kita hargai. Tidak ada di antara saudara kami itu pasti dia punya kelebihan, dia pasti dia punya kelemahan. Dan itu pasti kita saling menghargai. Hal-hal yang tidak pantas dan tidak sopan mungkin dilakukan sebelum di situ kita harus mengajar. Biar ini nanti kita perpanjangkan. Ya proses hukum kita berjalan, apalagi sudah tidak masuk di biasa. Kita harus masalahnya siapa dan bisa diselesaikan dengan ini. Dalam hubungan kekeluargaan itu tidak akan terputus. Ibu masih punya orang tua? Bapak ibu lengkap? Bagaimana kasarnya bapak ibu? Sangat prihatin. Hah? Mereka melihat kita bertengkar seperti ini sedih. Orang tua itu akan terus bahagia ketika melihat anaknya bahagia. Rukun itu tercipta dari ya bagaimana di antara saudara-saudara menciptakan untuk membahagiakan hidup orang tua. Maaf, makanya saya itu butuh waktu untuk benar-benar serius melaporkan karena awal-awal saya cuma minta baik-baik, saya adukan dia, tapi ternyata dia tidak merasa itu serius. Sekarang barangnya belum kembali. Belum. Bu, barangnya di mana sekarang? Nah, saya tanya itu barangnya di mana sekarang? Barang itu di mana sekarang? Hah? Saya katakan. Dan barang yang dibeli ibu di mana? Mau dikembalikan? Iya. Kapan mau dikembalikan? Secepatnya ini. Maaf Pak, kalau sekarang saya sudah nggak mau. Karena mungkin udah rusak Pak. Dan itu backset yang saya beli itu kan untuk kamarnya dia. Dan dia udah pakai sama pacar yang anaknya aja nggak suka Pak. Jadi untuk apa kembali ke saya? Saya minta dari dia itu etika menghargai bantuan orang. Itu yang saya harapkan dari dia dari dulu. Saudara menunjukkan etika bisa menghargai orang yang diminta. Ya, gimana kira-kira permintaan? Apa reaksi? Apa yang diminta harus? Oh, memang itu betul ya. Dia bisa harus memenuhi semua yang dia sudah hak saya yang dia sudah ambil, dia harus kembalikan tanpa syarat. Dia tahu persis itu apa. Kalau saudara mengembalikan yang dulu kan rasanya nggak mungkin. Jelas kalau dipakai ada sedikit usaha-usahanya. Usahanya. Beliau bersedia mengembalikan. Tidak apa-apa. Memang itu dia. Ya kalau kita di sini bisa saling bersama nanti akan menimbulkan kesenangan yang sangat-sangat indah dalam hidup. Tapi saudara misalnya kakak memaafkan adik itu keliru juga wajar. Tapi fungsinya kakak mendidik. Saya kira-kira Ya hari ini saya laporkan ke pendidik ini.
supaya dia sadar, supaya tidak ada mengulang lagi kesalahan ke orang lain misalnya. Iya. Ya kan? Untung ini saya kan. Dengan satu kebetulan soal Iya. ya kita sebagai seorang mahasiswa bagaimana kita membina kita dan kita menjadi bagian kita untuk bisa tidak ada bekas adik, tidak ada bekas kakak, tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak. Itu bagian kita. Masih memang kalau memang terdakwa menyesal menyadari kesalahannya, yang pertama dapat minta maaf. Proses hukum tetap berjalan karena yang salah tetap berjalan. Tapi yang paling pokok kami juga berharap supaya tali silaturahmi nggak putus, wong ini sama kakak sama aja kalau kita tak tahu. Tapi yang paling pokok tadi itu masih sudah tentu terdakwa sebagai pelaku harus menyadari kesalahan. Ya, dia minta maaf. Kalau memang kejadiannya barang kakaknya itu dikembalikan. Intinya begitu. Terlepas dari kakak ada program mau memaafkan tidak, mau kembali. Kita hanya mengingatkan Tuhan saja memaafkan. Kenapa? Sama manusia. Itu ya. Bersedia ke depan, bersedia ke depan, rekan-rekan kakak kalau mau, ya, lu cium kakak mau kan? Iya, yang tulus. Untuk saat ini sih nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Hah? Untuk saat ini sih nggak bisa. Karena sudah terlalu banyak ya pasangannya, terlalu banyak perbuatannya dia. Dan yang terakhir bulan Sabtu kemarin dia memperalat orang tua saya untuk melaporkan saya ke polisi penipuan yang saya tidak tahu apa salahnya. Dan saya tidak melakukan penipuan, tapi dia memperalat orang tua saya. Ini buktinya surat kuasa. Ini ya. Kita fokus dulu dalam perkara ini. Iya Pak, ngerti Pak. Perkara ini. Bapak kan minta saya untuk minta maaf, terima maafnya dia. Bagi saya itu sulit banget. Terlalu banyak yang dia terakibatkan di keluarga kita ini. Sampai jadi kayak gini ini semua sumbernya dari dia. Saya awalnya membantu, tulus membantu, tidak punya target apapun demi dia supaya anaknya bisa tinggal sama dia. Tapi bisa berkembang menjadi peristiwa yang buruk. Dia sendiri yang menciptakan ini, Pak. Mediasi berkali-kali sudah buka pintu peluang banyak sekali. Kalau dia mau minta maaf ke saya itu udah banyak kesempatannya. Tapi sampai hari ini kan nggak ada. Barang masih di dia. Kalau katamu mediasi, oh ya kan kembali hari ini. Jadi itikat baik itu nggak ada. Itikat minta maaf tulus itu nggak ada. Hari ini aja mungkin, karena mungkin nggak tahu. Dia mungkin minta keterkeringanan atau apa saya nggak tahu ya. Dia mau menunjukkan itikat baik. Tapi itu tidak terjadi selama kita 3 tahun berkonflik. 3 tahun itu panjang. Sebetulnya simple kalau mau selesai waktu itu simple banget. Dia tahu persis. Saya bilang hari ini masih sudah jadi tentang ibu mau memaafkan atau tidak. Iya. Itu hari. Ya kan tadi bapak suruh dia kesini minta maaf. Nah ini ya sekarang kita tanya terdakwa mau minta maaf dan mau minta maaf. Ya. Kalau kemudian ibu tidak mau, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk saat ini saya nggak bisa. Karena sudah terlalu banyak sakit hati dan perbuatannya ini yang membuat saya kayak sampai kayak. Iya, silakan. Kalau itu rasanya. Tapi yang jelas untuk perkara ini proses dan pasti yang salah.
Iya. Tentang itikat dari terdakwa menyadari kesalahannya mau mengembalikan ternyata saudara tidak mau menerima, itu juga sudah kita juga nggak maksa. Iya. Kalau memang nggak mau ya sudah. Saya lebih memilih ini berproses. Mungkin dengan adanya proses ini Bukan. Walaupun ibu tidak memaafkan, itu tetap diproses. iya makanya Pak. Mungkin dengan adanya kejadian ini kita bisa sadar, bisa nggak mengulangi. Nggak cuma ke saya, mungkin ke orang lain juga. Intinya saat ini ibu bisa ya sudah, kalau punya terdakwa meminta waktu dan boleh terdakwa kembali. Pertanyaan saya terakhir Pak. Ada Pak Ibu banyak perkara ini mau apa? Saya mau dia lebih memikirkan perasaan orang, lebih menghargai bantuan orang, dan tidak lagi punya cari cara-cara untuk mencelakakan orang, untuk membalas, mau pakai hukum, mau pakai cara apapun. Selesai ini saya mau tutup buku ini semua selesai. Kalau dia tidak mau saya kakak, saya tidak apa-apa. Intinya satu menjadi pajak. Bisa ya, nanti proses masih berjalan, waktu masih ada. Iya Pak. Siapa tahu nanti kita setelah kita tidur malam renungkan semua kejadian halaman yang kita ini berbagi. Itu seorang kakak yang bagus, berikan waktu. Iya. Semuanya sudah punya kurus demokrasi. Sudah ada ya. Iya Pak. Kami sudah memfasilitasi keterangan semua. Ini ada yang Pak Jasa apa lagi? Cukup ya. Silakan duduk ke belakang. Belakang. Ke belakang. Ya, ada mau mengajukan apa lagi? Cukup ya? Gimana? Jadi keterangan yang diambil dengan semuanya? Keterangan saudara yang diambil? Memang saudara itu diberi kontrakan rumah oleh kakak, disuruh ke situ, difasilitasi di Bogor, dengan apa namanya, dengan syarat jangan ada orang lain, benar ya? Iya. Pergi dari situ tidak pamit dengan kakak bahwa orang itu pernah ditagih sama kakak orang? Pernah ditagih nggak? Pernah ya? Ditagih nggak ya? Saya didatangkan sopir sama orang-orang yang badannya besar untuk mengambil surat rapor. Tapi tidak membawa surat, jadi saya minta mereka bawa surat karena saya bilang ini perabotan lagi bermasalah. Jadi mereka pulang setelah mengambil 2 kursi, mereka pulang untuk minta surat baru mau kembali ke rumah saya. Saudara berjanji artinya bisa mengikuti perintahnya kakak apa yang diinginkan tadi. Jadi, memang kakak ya, bukan kakak. Bagaimana caranya? Yang terbaik itu hubungan internal saudara dengan kakak. Iya. Pada proses hukum ini ya, apa yang ditawarkan oleh jaksa, jaksa sudah mengajukan saudara berikan keterangannya, sudah diberi kesempatan yang sama. Nantinya tidak jaksa untuk menyimpulkan kalau Iya itu. ada tambahan lagi pertanyaan sama ya. Kami misalnya, Bu bicara barang ada kamu kembali. Iya. Iya. Sekarang itu yang ada. Iya betul. Ada apa tambahan lagi? Cukup apa? Jadi terlepas tadi kita masuk dari ibu. Kalau memang menjadi kesalahannya dan kalau memang itu bukan barangnya Iya. ya. Iya. Oke ya, itu ya penjelasan saya. Iya. Siap tunjukkan minggu depan ya. Nanti mana saksi tadi? Ya Bu ya.
minggu depan tuntutan ini. Ya. Kalau memang ibu nanti mau hadir, siapa tahu sebelum dituntut oleh Pak Jaksa, nanti maaf, oh maaf, saya mau maaf. Tuntutan jaksa, dihadirkan ya, siap. Misalnya saksi korban belum hadir, dengan ibu sedang terbuka. Oke ya, tetap sehat ya. Tanggal 5. Terima kasih.